Anak-anak hebat, perhatikan gambar-gambar berikut ini dengan seksama. Gambar pertama, petani sedang membajak sawah menggunakan alat tradisional. Gambar kedua, petani sedang membajak sawah dengan alat bajak modern. Yang ketiga, mesin ketik. Gambar keempat, laptop. Gambar kelima, setrika arang atau setrika tradisional. Kemudian, gambar ketujuh adalah telepon. Gambar kedelapan, handphone atau telepon genggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Amatilah dengan seksama gambar-gambar tadi, lalu diskusikan dengan temanmu dengan mengikuti kegiatan berikut. Pertanyaan pertama, sebutkan nama dan kegunaan benda-benda tersebut. Ya, jawabannya adalah gambar pertama, nama alat bajak tradisional. Kegunaan mengolah tanah pertanian atau sawah. Gambar kedua, mesin bajak atau alat bajak modern. Kegunaan mengolah tanah pertanian atau sawah. Gambar nomor 3, nama mesin ketik. Kegunaan membuat dokumen. Gambar keempat, nama laptop. Kegunaan membuat dokumen dan mengolah data. Gambar kelima, nama setrika arang atau setrika tradisional. Kegunaan merapikan baju atau menghilangkan kerutan pakaian. Gambar keenam, setrika listrik atau setrika modern. Kegunaan merapikan baju atau menghilangkan kerutan pakaian. Gambar ketujuh, telepon. Kegunaan sebagai sarana komunikasi. Gambar kedelapan, handphone atau telepon genggam. Kegunaannya adalah sebagai sarana komunikasi. Pertanyaan kedua, jelaskan di mana kamu menjumpai benda-benda tersebut. Nah, gambar pertama, lahan pertanian atau sawah. Gambar kedua sama dengan gambar pertama, yaitu lahan pertanian atau sawah. Gambar ketiga dan keempat, perkantoran atau rumah. Gambar kelima dan keenam, rumah. Dan gambar ketujuh, perkantoran, rumah, dan tempat lainnya. Serta gambar ke-8, individu atau orang yang mempunyai atau aneka macam tempat. Pertanyaan ketiga, urutkanlah benda-benda berikut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. Nah, urutan yang paling sering digunakan adalah handphone, setrika listrik, laptop, mesin bajak, telepon, mesin ketik, alat bajak tradisional, setrika arang. Pertanyaan keempat, tentukan benda-benda mana saja yang hingga kini ada di rumahmu dan masih digunakan. Benda yang ada di rumah dan masih digunakan adalah handphone, setrika listrik, dan laptop. Pertanyaan kelima, pilihlah satu benda dari benda-benda yang di atas yang paling kamu sukai dan jelaskan alasanmu.
Nah, benda yang kusukai contohnya adalah laptop. Alasannya adalah karena banyak kegunaannya serta mampu mempermudah kegiatan dan mempercepat kegiatan selesai. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Modernisasi dalam Masyarakat Indonesia. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca dan mengetahui tentang masyarakat modern. Bersama dengan teman dalam kelompok, tentukanlah ciri-ciri masyarakat modern dari bacaan tersebut. Lalu, gambarlah atau carilah gambar yang sesuai untuk menjelaskan ciri masyarakat modern tersebut. Buatlah tabel untuk menjelaskan hasil diskusimu. Lalu, presentasikanlah hasil diskusimu di depan kelas dengan percaya diri. Ciri-ciri masyarakat modern adalah yang pertama, memiliki perilaku hidup untuk mendapatkan hal-hal baru. Yang kedua, terbuka untuk perubahan. Yang ketiga, berani menyatakan pendapat wacana lingkungan. Yang keempat, menghargai waktu. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta menceritakan penulis dalam teks fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Emilia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo berlatih. Lakukanlah kegiatan ini secara berpasangan. Lakukanlah wawancara terhadap orang tua atau kakek nenekmu tentang cara hidup mereka ketika mereka seusia kamu. Sebagai pewawancara, kamu harus mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan kegiatan belajar di rumah dan di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan pada saat hari libur atau ketika tidak bersekolah? Apa saja yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Lalu, ringkaslah hasil wawancaramu untuk dibandingkan dengan kegiatan yang sama yang kamu lakukan saat ini. Catatlah hasil wawancaramu dengan menggunakan tabel berikut. Perhatikan contoh. Nah, anak-anak hebat, berikut adalah contoh hasil wawancara yang kamu lakukan bersama kakekmu. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Si Hitam oleh Diana Caritas. Perhatikan baik-baik cerita fiksi tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana menurutmu kisah fiksi di atas? Apakah kamu menyukai ceritanya? Mengapa? Ya, ceritanya sangat bagus. Saya menyukainya. Karena kisah tersebut menceritakan wacana salah satu manfaat pemakaian ilmu pengetahuan atau teknologi modern yang menjadi salah satu ciri dari masyarakat modern. Pertanyaan kedua, masih ingatkah kamu wacana tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Menurutmu, apakah perbedaan keduanya? Ya, perbedaannya yaitu tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Pertanyaan ketiga, bagaimana caramu untuk memilih tokoh utama dan tokoh tambahan dari kisah tersebut?
Tokoh utama dan tokoh tambahan biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam kisah atau obrolan di dalam kisah tersebut. Berdasarkan kisah fiksi Si Hitam, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan wacana tokoh utama dan tokoh tambahan dalam kisah Si Hitam. Yang kedua, jelaskan gambar tersebut dengan menuliskan beberapa kata kunci wacana sifat dan ciri fisiknya dan mengapa kamu menggambarkan demikian. Gunakan 2 kotak berikut untuk mengerjakannya. Judul cerita fiksi Si Hitam, penulis Diana Caritas. Sifat dari tokoh utama, baik hati, cerdas, cekatan, dan berpikir cepat. Tindakan yang dilakukan, mencetak gambar si hitam, serta mencari keberadaan si hitam melalui telepon genggam. Pendapatmu tentang tokoh utama, mampu mengoperasikan peralatan teknologi seperti printer dan telepon genggam. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Aku senang membaca cerita tentang telepon genggam itulah nih. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, alat itu sangat berguna dalam memecahkan persoalan dalam cerita itu ya. Kalau aku melihatnya agak sedikit berbeda, Siti. Kecanggihan teknologi dalam telekomunikasi dapat digunakan untuk mempersatukan banyak orang dengan cepat. Teman-teman Rina segera datang membantu ketika Rina menelponnya. Lalu, beberapa kenalan Kak Irma pun ikut serta mencari kucing yang hilang itu setelah Kak Irma menyebarkan berita kehilangan kucing melalui telepon genggamnya. Wah, benar juga ya Lani. Kecanggihan teknologi dalam komunikasi dapat mempersatukan kita. Tapi, apa sih sebenarnya makna persatuan itu? Kita cari tahu yuk. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Semboyan Negara Indonesia. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia bersatu. Pertanyaan kedua, bagaimana peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan atau moto bangsa Indonesia dan menjadi lambang negara Indonesia. Dan pertanyaan ketiga, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa dianggap penting bahkan oleh nenek moyang kita? Ya, sejak dahulu bangsa Indonesia yang tinggal dalam kawasan kepulauan mempunyai keberagaman dalam budaya, agama, suku, bahasa, dan etika adat istiadat. Keharmonisan dalam perbedaan atau keberagaman itu bisa terwujud bila ada persatuan dan kesatuan. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.